sewa akun, jadi mungkin ada beberapa kendala teknis yang masih belum kita kuasai ya, mohon maaf semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ayah Bunda dan teman-teman semua yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 11 lewat 10 di jam saya, kita buka kajian kita kali ini, siang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, kita buka kajian kita pekan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah 14 partisipan yang sudah tergabung di room Zoom kita kali ini. Semoga nanti seiring berjalannya waktu, semakin banyak peserta yang masuk di Zoom, dan di kajian kita kali ini insya Allah sudah mulai dimasukkan di channel YouTube Thayyibah Studio. Baik, Ayah Bunda dan teman-teman semuanya, karena Alhamdulillah Pak Nuski sudah hadir di room, kita mulai kajian kita kali ini dengan mengambil tema agar selalu ditolong Allah. Jadi seperti apa dan bagaimana supaya kita dalam kehidupan kita selalu dalam pertolongan Allah. Baik, room dan kesempatan silahkan kami berikan untuk Pak Nuski. Silahkan Bapak, monggo langsung dimulai. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada siang hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat bersilaturahim, bertatap muka melalui udara, melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, memberikan kemudahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada tabiin, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya, karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Tema hari ini agar kita ini ditolong oleh Allah. Jadi Allah itu salah satu sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Maha Pengasih itu Ar-Rahman diberikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini. Sehingga bisa jadi orang yang tidak beriman pun dia mendapat kesejahteraan hidup. Ya, ini karena sifat Ar-Rahman, ya Allah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi nanti di akhirat, yaitu Jannatun Naim, surga yang penuh nikmat.
Kalau hewan, tumbuhan bagaimana? Ya setelah mereka mati di dunia ini sudah rampung, mereka tidak akan masuk akhirat. Ya. Tidak akhirat, kalaupun ada hewan, tumbuhan ya sudah beda lagi. Ya. Tapi kalau manusia itu dihidupkan lagi. Jadi kalau di dunia terus meninggal, kerangkanya sudah jadi tanah, tapi hari kiamat diutuhkan kembali. Jadi jasad dan ruhnya dipersatukan lagi untuk menerima hisabnya Allah. Nanti kalau hasil hisabnya baik, dia langsung menuju Jannatun Naim, surga yang penuh nikmat. Kalau hisabnya jelek, maka dia akan wannaru maswalahum. Dia akan kembali ke tempat yang sejelek-jeleknya, yaitu neraka. Nah, dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini bagaimana kita di dunia ini agar selalu ditolong oleh Allah yang nanti mengakibatkan di akhirat pun kita menerima pertolongan Allah juga. Jadi yang pertama, jadi ada 5 poin agar kita ini bisa ditolong oleh Allah. Jadi yang pertama, beriman dengan benar. Kemudian yang kedua, senantiasa ikhlas ya, dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, melaksanakan amal soleh. Kemudian yang keempat, menjaga pernikahan ya, atau menjaga keutuhan pernikahan. Dan yang kelima, berjihad di jalan Allah. Jadi ada 5. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, agar kita ditolong oleh Allah adalah beriman yang benar. Ya. Jadi beriman yang benar itu, kalau Nabi menyatakan, iman itu adalah keyakinan di dalam hati, fi qalbihi, kemudian disampaikan kepada orang lain secara lisan, bilisani, dan lalu diamalkan dalam kehidupan. Nah ini, kalau kita ini beriman seperti itu, konsekuen dengan iman kita, maka kita akan mendapatkan ditolong oleh Allah ya, dengan rezeki yang mulia. Jadi rezeki itu karunia Allah yang diberi, yang bisa kita nikmati. Itu rezeki. Ya apa saja, jadi bisa uang, bisa rumah, bisa kenikmatan, bisa kesehatan. Jadi kesehatan itu artinya orang sakit pun itu juga rezeki. Ya, karena Allah itu memberikan karunia kepada orang yang sakit. Sebab orang yang sakit itu selama dia sakit, dosanya akan dikurangi 1 setiap hari, pahalanya ditambah 1. Jadi makin lama sakitnya, itu sebetulnya berarti dosanya habis, amalannya nambah. Itu cara menikmati sakit. Ya. Kalau kita ingin kita memahami sakit itu adalah rezeki. Jadi ini iman yang benar itu akan mendapatkan rezeki yang mulia itu diterangkan di dalam Al-Quran surat 22 Al-Hajj ayat 50. Coba Mas Inuk dibacakan terjemahnya Mas. Surat 22 ayat 50. Ya, jadi biar ini apa itu ada dialog 2 arah. Mas Inuk, mute-nya dibuka belum? Iya Pak. Pak Ibnu Ghazali. Ya, surat 22 ayat 50. 50 ya. Al-Hajj. Ya. Itu. Nah, di mute nanti kedua. Surat Al-Hajj ayat 50. Maka
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan menjalankan kebajikan. Jadi kebajikan itu ya imannya itu. Konsekuensi dari keimanan itu dilakukan, yaitu dia melakukan ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi maka Allah itu akan memberikan rezeki yang mulia. Jadi artinya kita dijaga oleh Allah, ya rezeki yang didapat bagi orang-orang beriman itu ya insya Allah mulia. Mulia itu halal, tidak haram. Jadi kalau mau mendapatkan yang haram dijaga oleh Allah. Jadi kita tahu tidak menerimanya, kecuali tidak diberitahu. Gitu. Kalau kita dikasih orang yang kita tahu dia pekerjaannya jual miras misalnya, Emang nggak ada yang ngerokok sih. itu hati-hati. Jadi kalau orang yang sodakoh itu kita tahu jelas ya penghasilannya dari yang haram ya kita tidak bisa menerima. Jadi harus ditolak. Jadi ditolak itu dalam arti dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Jadi kalau tidak perlu, enggak, ini saya dapat bantuan dari yang haram, ya terima aja. Tetapi lalu diwakafkan, dimanfaatkan dalam bentuk wakaf. Jadi kalau hal-hal yang sumbernya haram itu begitu. Cuman yang diberi itu yang dapat pahala, jadi bukan yang wakaf ya. Karena dia akan memberikan. Yang menerima lalu diwakafkan, dia yang mendapat pahala nanti. Jadi itu iman ya. Jadi kalau orang beriman kan berarti dia kan selalu berbuat yang halal. Maka tadi diberi rezekinya yang mulia. Jadi rezekinya tidak kecampur-campur yang haram. Tapi tadi ingat rezeki itu ya. Jadi rezeki itu adalah karunia Allah yang sudah kita nikmati, itu baru disebut rezeki. Jadi yang kita miliki belum tentu rezeki. Nah, kita ini kan salah ya, banyak umat Islam itu salah. Dia pikir mencari rezeki itu untuk dimiliki, jadi lalu banyak yang korupsi kan, jadi lalu punya rumah besar, kendaraan banyak dan sebagainya. Dia pikir itu rezeki, bukan. Jadi kalau dia punya rumah banyak yang dipakai cuma satu, ya yang lain kan bukan rezekinya. Walaupun itu miliknya. Jadi maka sebetulnya di dunia ini kita tidak terlalu perlu ya memiliki, asal kita bisa menikmati. Jadi artinya ketika kita merasakan atau membayangkan, wah naik Mercy itu gimana ya rasanya gitu kan. Ya kalau kita mana mungkin bisa beli kan, tapi kita bisa menikmati, kita bisa mendapatkan rezeki Mercy itu dengan cara apa? Berteman dengan orang-orang yang punya Mercy. Jadi suatu saat nunut kan lalu apa bisa merasakan toh. Oh naik Mercy itu cuma kayak begini. Jadi naik Mercy itu cuma kayak naik angkot itu ya. Jadi cuma bedanya kalau angkot gelodak-gelodak, kalau Mercy kleser-kleser cuma itu aja. Tapi ya sama begitu. Jadi nggak usah. Kita misalnya nggak bisa membangun rumah, tapi kan kita bisa kontrak, itu rezeki. Nah, kalau ingin menikmati gimana ya rasanya bangun rumah, ya kita bisa menikmati itu. Kalau sekolah membangun itu ya tadi, saban pagi kita ke situ lihat, pas gawe fondasi, buat tiang-tiang, itu sudah sama saja. Kalau bikin rumah sendiri juga kayak begitu. Jadi saya dulu waktu di Grendeng itu kan rumah saya kayak kupon gitu ya. Jadi dari batako, kayunya apa adanya gitu ya. Rumahnya tingkat, kamare papat, tapi batako. Nah, terus depan saya bangun rumah harga 500 juta. Tapi dia rumahnya kan tidak di situ waktu bangun. Malah saya yang menikmati kan. Pas mulai bikin fondasi, mulai ngecornya pakai truk gitu loh. Oh kayak gitu caranya. Jadi sudah saya punya rezeki, waktu itu dapat rezeki 500 juta, rumah 500 juta. Gitu. Ya, terus sekarang
Kalau mau menikmati, jadi misalnya rumahnya ada hadapan gitu, yang rezekinya kita banyak. Karena ketika kita menghadap ke depan kita, rumahnya indah gitu kan. Nah, pas lihat dia malah sedikit rezekinya. Karena melihat rumah kita kayak kupon. Nah, itu cara ya menikmati rezeki itu kayak begitu. Jadi maka jangan dibayangkan rezeki itu banyak rumah atau punya rumah. Jadi yang belum punya rumah atau tidak punya rumah itu tidak apa-apa. Yang penting kita bisa berteduh dengan cara kontrak atau mungkin jadi takmir masjid lalu dikasih tempat. Nah, kalau kita ini ya itu tergantung penguasanya juga ya. Kalau penguasanya itu benar gitu, justru rumah itu dibatasi harusnya. Jadi jangan ada rumah yang besar-besar sehingga memakan tanah yang lain. Kalau perlu malah dibuatkan apartemen atau rumah susun, modelnya sewa. Jadi ketika kerja sampai meninggal itu nyewa, nanti begitu meninggal ya disewakan orang lain lagi. Di Jepang, di Jerman itu begitu. Jadi orang tidak mau memiliki rumah sendiri karena kalau rumah sendiri pajaknya besar. Jika gajinya yang besar pun itu terambil banyak. Tapi kalau kontrak itu nilainya itu 1/4-nya atau 1/5-nya dari pensiun. Jadi orang ketika kerja itu nggak usah pusing, wah bikin rumah gitu kan. Kenapa? Karena ya dia kontrak aja. Waktu kerja ya berarti murah sekali kontrak itu kalau di Jepang, di Jerman itu. Nah ini kan tergantung penguasa. Nah, penguasa yang adil itu penguasa yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini masalahnya kalau di Indonesia begitu. Jadi kenapa orang harus kredit rumah gitu kan, baru kerja setahun udah berusaha kredit rumah. Jadi hidupnya akhirnya apa? Kali lubang tutup lubang karena gajinya nggak cukup untuk kredit rumah udah habis misalnya gitu kan. Nah, ini soalan rezeki. Jadi memahami rezeki itu kalau kita benar memahaminya, ya tadi rezeki yang mulia itu berasal dari Allah apabila kita ini beriman dan bertawakal. Jadi ketika sudah mendapatkan rezeki apapun, bentuknya apapun, ya kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, agar mendapat pertolongan Allah itu adalah ikhlas. Kita menjalani hidup dengan ikhlas. Jadi kenapa saya sering mengulang-ulang, karena ini penting. Jadi kalau kita ini bisa menjalani hidup ini ikhlas, kita ini nggak usah khawatir, ya, nggak usah takut, nggak usah gelisah. Gitu. Jadi hidup kita ini akan bahagia. Jadi bahagia itu adalah tenang batinnya. Lawannya tidak gelisah tadi. Jadi bukan bahagia itu, orang kan ketika menikah itu terus sering bahagia itu membayangkan punya mobil, punya rumah, pokoknya banyaklah hartanya gitu. Itu bahagia, tidak. Harta banyak itu hanya menunjukkan kesejahteraan. Dia sejahtera. Tapi kalau dia paham tadi sejahtera itu kaitannya dengan rezeki, ya nggak usah banyak, nggak apa-apa. Yang penting ketika dia membutuhkan itu selalu ditolong oleh Allah. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apapun yang kita lakukan adalah dalam kerangka mencari ridha Allah. Jadi kita tidak usah bertujuan dunia. Jadi ikhlas itu bukan tujuan dunia, ikhlas itu tujuan akhirat. Apapun yang kita lakukan, motivasinya itu hanya satu, yang penting Allah ridho. Ya, jadi ini menyangkut ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi ibadah khusus itu sholat, puasa, sedekah, tadabbur Quran, itu ibadah khusus. Jadi maka luruskan niat, mau sholat itu, ini sholat untuk apa ini? Agar Allah ridho. Ya, karena kita mengikuti perintahnya Nabi Muhammad. Aqimis sholah, ya, tegakkan sholat. Jadi ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan kita berharap agar Allah ridho, ya itu ikhlas itu begitu. Jadi kan tapi masih banyak orang kecampur ke sholat karena menggugurkan kewajiban. Yang penting gugur kewajiban atau sholat karena ada mertua yang sudah sepuh, ya ada menantu.
ada cucu misalnya. Nah, itu tidak akan jadi apa-apa, itu tidak ikhlas. Termasuk bekerja, orang bekerja itu bukan untuk mendapatkan uang. Bekerja itu adalah agar Allah ridho. Karena kita mengikuti perintah Rasulullah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, Nabi bersabda, penuhilah kebutuhan keluargamu ya, dengan mencari nafkah. Jadi bukan untuk mendapatkan nafkah, tapi agar Allah ridho. Karena kita mengikuti perintah Rasulullah. Jadi apa indikator ikhlas itu satu, yang kita lakukan ada perintahnya. Kemudian jadi perintah itu dari Al-Quran atau hadis. Kemudian yang kedua kita tahu ilmunya. Yang ketiga motivasinya untuk mencari ridha Allah. Itu agar kita ini ikhlas. Jadi misalnya kita berobat, ya berobat itu karena perintah Allah. Jika kamu sakit, ya berobatlah kata Rasulullah. Allah yang membuat penyakit, Allah juga yang memberikan obatnya. Terus kita tahu ilmunya. Jadi sakit apa itu sesak napas misalnya atau sakit batuk, nah ini berarti dokter THT atau dokter internis. Itu tahu ilmunya. Jadi ke dokter. Jadi kalau ngobati sendiri ya berarti bukan tahu ilmunya itu, kecuali sudah hafal. Jadi udah ke dokter terus obatnya biasanya ini, kita hafal. Ya udah beli sendiri, tidak masalah. Tapi kalau belum periksa sama sekali, terus ngarang-ngarang, itu kan kadang orang, jadi ketika dia terluka, darahnya mampetnya lama. Terus dia menyimpulkan, wah ini diabetes ini. Terus dia menghindari gula sama sekali, pokoknya enggak makan gula. Ini nanti malah kena liver. Kurang gula, jadi nanti terus obatnya apa? Sirup. Yang penyakit kuning itu kalau istilah masyarakat kan begitu. Itu sebetulnya kan karena orang kurang glukosa. Jadi harus diperiksa dulu, dicek dulu. Jadi jangan suka mengobati sendiri yang nanti bisa kebalik atau keliru. Sekarang ada misalnya orang diet keto ya, istilahnya itu. Mengurangi karbohidrat atau karbohidratnya itu diganti dengan protein. Jadi kalau istilahnya bahasa gampangnya itu diet makan enak. Jadi dia nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan kue-kue. Makanya hanya daging-dagingan protein itu. Itu logika mereka, energi yang didapatkan itu harus mengurai ya, protein tadi untuk menghasilkan energi. Jadi sumber energinya itu dari protein yang telah terurai. Nah, itu nanti kan lalu kerja levernya berat. Sering-sering orang lalu diet keto itu menghasilkan penyakit lever, hatinya yang kena. Nah ini maka ke dokter. Jadi kalau kita ke dokter maka akan ada ini kurangi karbohidrat, kurangi saja tapi jangan nyiri gitu, jangan tidak makan sama sekali. Nanti badan kita ini nggak bisa adaptasi. Jadi tetap makan tapi sedikit. Jadi kayak saya misalnya diabetes ya, punya gula, penyakit gula, saya tetap minum manis, tetapi tidak seperti dulu sebelum kita sakit ya. Kalau dulu kan saya itu budayanya itu sudah keliru ya. Di Jogja itu makan kan semuanya manis atau hampir semua manis. Nasi, gudeg, ya kemudian ada geplak, ada bakpia, ada lopes, ada lemet. Ya, itu hidangannya manis-manis klepon ya. Terus minumnya, gaya minumnya itu juga teh manis, panas dan kental ya. Nas gitel, panas, legi kental. Itu pagi, siang, sore, sak gelas gede itu loh. Nah, belum nanti ditambah apa itu bonusnya itu ngopi. Saben jam 3 pagi ngopi, secangkir, nanti sore ngopi. Kalau ada tamu ngopi lagi. Nah, jadi akhirnya umur
berapa tahun 2007 saya kena diabetes. Gitu. Ya, jadi itu kesalahan kita sendiri. Walaupun ada kesalahan itu disengaja, ada yang kesalahan budaya. Jadi artinya karena budaya masyarakat kita begitu. Ya, jadi Padang itu pasti cenderungnya tensi. Ya, orang kena tensi, orang kolesterol, nah asam urat itu orang-orang Padang. Ya, karena makanannya rendang ya dan lain-lain. Ya, jadi kalau anak-anak muda itu faktor makanan penyebabnya juga. Jadi makanan yang mengandung MSG itulah ya yang nanti menyebabkan asam urat, menyebabkan gangguan ginjal. Jadi ikhlas itu tadi ya kembali apapun yang kita lakukan diniatkan untuk mencari ridha Allah. Jangan kecampur dengan yang lain-lain. Nah, kita ini masih banyak kecampur ya. Panjenengan misalnya mau nengok orang sakit, tadinya itu lupa atau ditunda-tunda, jadi serodo malas gitu, tapi akhirnya kadang-kadang digoda setan. Wah, saya dulu waktu sakit dia nengoknya 3 kali, masa dia sakit saya tidak. Tak nengok, tidak enak kan gitu. Pasti bahasanya begitu, tidak enak. Nah, tidak enak itu sudah tidak ikhlas. Jadi harusnya, kenapa? Oh, saya menengok itu karena perintah Rasulullah. Barang siapa suka menengok saudaranya pagi atau petang, maka Allah akan memberikan atau malaikat 70.000 malaikat akan mendoakannya sejak pagi sampai sore. Kalau nengoknya pagi atau sejak sore sampai pagi. Jadi ini nengok ini tidak harus sakit ya. Jadi umum sakit ataupun sehat. Jadi silaturahim itu bagian yang harus menjadi motivasi ketika kita tadi ingin menengok orang sakit atau menengok orang sehat, silahkan. Jadi jangan lagi didukung oleh tidak enak gitu kan. Jadi bahasa tidak enak itu harus sering dihilangkan ya. Jadi saya ngapain nih? Bukan jangan tidak enak. Kalau awalnya tidak, bukan, saya ini menengok karena Rasulullah menyatakan barang siapa suka menengok orang sakit atau orang yang sehat saudaranya, maka Allah akan membangunkan villa untuknya di surga. Itu Rasulullah. Nah, jadi itu ikhlas yang kedua. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 Allah berfirman, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Jadi dan di antara manusia hanya sedikit orang yang sanggup menjalani hidupnya itu hanya satu motivasinya, mencari ridha Allah. Maka Allah akan selalu menyantuni hamba-hambanya yang ikhlas itu. Ya gitu. Jadi ikhlas itu membuat tenang karena kita ini tidak akan mendapatkan kesulitan apa-apa. Ya. Walaupun menurut orang lain sulit. Ya repot dan sebagainya. Tapi kalau kita ikhlas tidak masalah. Jadi maka hidup itu jangan bergantung komentar orang lain. Wah, kamu kasihan ya gitu kan. Ya, kita sendiri merasakannya apa? Hidup ini rekoso atau bahagia gitu kan. Nah, kalau kita ikhlas pasti bahagia. Karena tidak ada hal yang ditakuti. Sampai mati pun juga jadwalnya meninggal ya. Kan sampai tidak, kan kita nggak bisa menghindar gitu. Jadi tinggal kita menyiapkan diri saja. Apa bekal kita untuk sampai resiko terakhir hidup, yaitu meninggal itu. Nah, itu ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, beramal soleh. Nah, gitu. Jadi beramal soleh ini diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Nih, Mas Ibnu siapkan terjemahnya. Man amila solihan min dzakarin au unsa fahuwa mu'minun. Ya, silahkan dibacakan. 16:97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ini didetailkan oleh Allah pertolongannya ya. Barang siapa
beramal soleh, ya, dan dilandasi dengan iman. Jadi beramal soleh itu kebajikan, semua kebaikan, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan hidup, ya, atau balasannya di dunia dan surga nanti di akhirat, atau pahala di akhirat. Jadi dua ini, ya, pertolongan Allahnya itu di dunia maupun di akhirat. Itu beramal soleh yang dilandasi dengan iman. Jadi maka kita perbanyak. Jadi sering saya katakan, marilah kita pertahankan amal soleh kita itu baik dalam bentuk ibadah khusus maupun ibadah umum. Jadi ibadah khususnya itu 4 paling enggak. Sholat, ya, kemudian puasa, kemudian sedekah, kemudian tadabbur Quran. Sholat itu yang minimal wajib, tetapi setengah wajibnya ditambah dengan sholat rawatib. Qobla subuh, qobla zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ini 5 yang muakkad sholat rawatib itu. Kalau yang 3-nya itu ringan, ya, sunahnya ringan. Kalau muakkad kan setengah wajib. Jadi kalau qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, itu sunahnya yang ringan. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau yang 5 itu sebaiknya dilakukan. Ya, gitu. Kecuali darurat, kita ada keperluan. Nah, itu ibadah khusus. Lagi pada umum itu yang berbuat kebaikan apa saja. Kita bekerja, kita berolahraga, kita membersihkan rumah, ya, mencuci, itu bagian dari kebajikan. Jadi artinya berarti kita ini sebetulnya hidup itu harus teliti, ya, harus rajin, harus bersih, tertib. Jadi jangan sampai rumah kita ini depannya bersih tapi ternyata belakangnya pojokannya numpuk gitu kan. Jadi semua itu dijaga. Jadi ini berbuat kebajikan, ya, amal soleh. Kemudian yang keempat, menjaga pernikahan. Jadi menjaga pernikahan itu mempertahankan pernikahan agar tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Ini diterangkan di dalam surat 65, surat At-Tolak ayat 3. At-Tolak ayat 3. Yuk, silakan. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya. Jadi ini ayat 2 ini berkait dengan ayat 3 ini berkait dengan ayat 2. Jadi ayat 2 itu orang bersuami istri ada masalah, ya, lalu tolak satu, maka dianjurkan kalau bisa itu rujuk. Nah, jadi kalau mau rujuk tadi, maka Allah akan memberikan rezeki yang tiada dia sangka-sangka. Nah, jadi ini pertolongan Allah. Jadi ini juga motivasi bagi yang belum menikah untuk menikah. Jadi di dalam surat lain juga dikatakan, maka hendaklah kalian itu menikah, ya, dalam surat An-Nur, ya, kalau tidak salah. Walaupun engkau tidak mempunyai apa-apa, karena nanti Allah akan memberikan rezeki ketika kalian menikah. Jadi maka kita kan sering konsep menikah itu konsep materialis. Ya. Jadi kalau belum punya penghasilan, belum punya rumah, belum punya motor, nggak berani nikah. Karena dia pikir berkeluarga itu membutuhkan itu. Tidak. Jadi rezeki itu akan datang ketika orang berkeluarga. Jadi kalau tadinya rezekinya 1, jadi 2. Jadi kita mesti pengalamannya hampir sama lah, ya. Saya dulu juga menikah itu nggak punya apa-apa, rumah ngontrak, ya. Tapi terus minimal setelah menikah itu jadi punya ember, jadi punya kompor, jadi punya dandang gitu kan. Nanti apa saja kebutuhannya akan
ya pelan-pelan dimiliki. Tapi kalau nggak menikah kan nggak punya apa-apa, karena kita selalu hidup numpang sama orang tua kan. Udah tinggal makan minum aja gitu. Jadi uang itu hanya untuk jajan, foya-foya. Tapi kalau sudah sendiri punya tanggung jawab kan, jadi akhirnya kita lalu punya. Jadi lalu jatahnya 2, karena ketika belum menikah itu hanya sendirian, ketika sudah menikah 2 orang masing-masing dapat bagian rezeki itu. Jadi maka di sini diterangkan itu hati-hati ya dalam berumah tangga itu. Jadi mencarinya yang benar, sungguh-sungguh menilai. Jadi nanti kalau sudah berusaha dipertahankan, jangan sampai pisah kecuali ada kedoliman. Jadi kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi kita nggak tahu banyak informasi yang ditutup oleh pasangan kita, sehingga kita tahunya itu setelah menikah. Dan yang mewajibkan orang itu bercerai apabila terjadi penganiayaan, kedzoliman. Jadi penganiayaan itu bisa fisik dan hati, fisik dan psikis. Jadi mukul enggak, tapi ngomongnya itu kotor gitu ya. Jadi misalnya masih uang dilempar nih dan sebagainya. Jadi nanti kalau habis kan sudah gitu. Jadi yang namanya berumah tangga itu mesti harus ada kompromi, komunikasi, kebutuhan rumah tangganya itu berapa sebetulnya. Bisa dibuka, dihitung bareng. Saya punya teman itu, ya istrinya itu guru, suaminya dosen. Nah, tadi suaminya itu dolim, jadi hanya gajinya tok itu pas tanggal 1, padahal setelah tanggal itu akan ada macam-macam, uang koreksi, uang apa gitu, itu tidak pernah diberikan istrinya. Nah, itu nggak cukup kan untuk kebutuhan anaknya 3 sudah kuliah gitu. Jadi akhirnya ketika anaknya minta, istrinya kalau bilang sama suaminya kan dibentak, udah tanggal 1 udah diberikan. Nah, jadi akhirnya istrinya hutang sana, hutang sini, terus numpuk. Jadi sampai akhirnya hutang 200 juta hutangnya itu. Nah, akhirnya suaminya marah-marah menceraikan. Padahal kesalahan suami. Nah, kalau kondisi seperti itu, belum sampai 200 juta harusnya minta cerai. Kalau sudah 10 juta aja ini nggak ada solusi, padahal kan bisa dihitung kan. Jadi istrinya tinggal nih. Atau kalau perlu nih urusan apa-apa, saya bagiannya masak saja, kebutuhan makan sini. Saya terima lah. Urusan yang lain sampean yang bayar, Pak. Nah, itu nanti baru suaminya tobat. Ternyata bayar listrik, bayar apa, beli sabun, beli apa, dan sebagainya. Nah ini, jadi maka diingatkan tadi, kalaupun ada persoalan, ya segera diatasi, sehingga jadi talak 1 ya, talak 1 itu bukan memisahkan hidup, jadi tidak apa-apa, itu bagian dari peringatan agar keluarga itu mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi masih bisa rujuk gitu sampai 2. Nah, yang tidak bisa rujuk kan kalau sudah talak 3. Nah, sering orang kan tidak tahu. Jadi tidak pernah menggunakan solusi ini. Jadi ketika ada masalah keluarga, tidak ada upaya ya pakai peringatan keras. Jadi talak itu sebenarnya peringatan keras agar 2 orang ini kembali ya meluruskan kondisi keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Terakhir, agar kita ditolong Allah itu adalah berjihad di jalan Allah. Nah, jadi berjihad di jalan Allah adalah menyebarluaskan ya, ajaran Islam ini ke seluruh masyarakat agar pemahamannya sama, sehingga kita ini lalu bisa membentuk masyarakat badatun thayyibatun warabun wafur. Jadi salah satunya kita bikin yayasan itu untuk itu. Jadi bagaimana menyebarkan ajaran Islam itu minimal dari keluarga yayasan kita ini, lalu nanti kepada anak cucu kan. Jadi lalu berkembang makin banyak. Kalau kita tidak punya organisasi, tidak punya yayasan, maka kita ini sudah merasa cukup, jarang berjihad ya. Jadi cuman habis kerja pulang, habis itu sholat ke masjid, kalau Ramadan puasa,
Senin Kemis puasa, cuman itu aja. Jadi ini artinya berjihad itu kalau kita mau mementingkan atau mengurus orang lain dalam segala hal. Jadi berjihad itu jangan dikira perang saja. Jadi kita berjihad itu adalah menyebarluaskan ajaran Islam, ya, baik yang ibadah khusus maupun ibadah umum. Jadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Barang siapa berjihad di jalan Allah, maka Allah akan selalu menunjukkan jalan keluar. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang ihsan, yang senang berbuat kebaikan. Ya, itulah 5 cara kita agar selalu ditolong oleh Allah. Jadi yang pertama, beriman yang benar. Kemudian yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, beramal soleh. Yang keempat, menjaga keutuhan pernikahan kita. Dan yang kelima, berjihad di jalan Allah. Inilah sebagai pengantar pada kesempatan kajian kali ini. Silahkan dibuka dialog. Barangkali ada yang mau diperdalam. Monggo. Ya, terima kasih Pak Nuski untuk kajian kita, materi kita hari ini. Ternyata tadi disampaikan ada 5 poin untuk kita selalu ditolong selalu ditolong oleh Allah seperti itu. Silahkan Ayah Bunda, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin disampaikan terkait tema tadi ataupun di luar tema, boleh nggih Pak? Silahkan. Ya, boleh tulis via chat ataupun bisa diaktifkan mic atau videonya, silahkan. Boleh raise hand dulu atau mau langsung boleh. Adakah yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh buka videonya Bu supaya kita bisa melihat dan ada interaksi seperti itu. Dari mana? Mungkin bisa perkenalan dulu. Dari Bu Noning. Oh iya, silakan Ibu. Mas Taklim Anissa. Oh iya, dari Anissa. Iya, selamat datang Bu. Iya, bagaimana silakan Bu? Mau nanya Ustadz Nusi, tapi di luar tema boleh ya? Boleh, ya. Boleh. Tidak apa-apa, monggo silakan. Ini videonya dihidupkan dulu Bu, biar pada kenal boleh yang lain. Boleh dibuka dulu Bu videonya. Bu Nuning. Malu lagi di kamar. Oh, belum siap. Belum sambil siap. Tiduran ya ini. Betul. Ya. Nah, ini enaknya pakai Zoom begitu. Bisa mendengarkan sambil tiduran. Monggo Bu. Silahkan ya, Ibu, monggo. Mau nanya Ustadz, ini kan suami saya sakit, jadi tiap sholat itu saya tayamumin gitu loh. Terus gimana Ustadz kalau tiap sholat ditayamum? Ya nggak apa-apa. Memang kalau nggak mampu kan dibantu, boleh. Kalau kena air nggak boleh ya Bu? Ya boleh sih, cuman kan berat angkat junjungnya gitu loh Us. Oh enggak. Apa kalau maksudnya kalau pakai waslap boleh ya Ustaz? Diwudukan iya, boleh. Oh. Kan yang namanya wudhu itu mengusap dengan air bersih. Nah, jadi silakan aja Pak diwudukan, kalau masih boleh kena air diwudukan saja. Oh, boleh kena air, cuman kalau saya kira harus air mengalir gitu loh Ustaz. Jadi kan kalau air mengalir kita sulit kan air mengalir itu mandi. Iya, yang dimaksud air mengalir itu sumbernya mengalir Bu. Oh gitu. Kan walaupun dari ember kan dia mengalir dari selang. Iya. Nah, jadi yang nggak boleh itu air menggenang. Jadi di ember sudah kena matahari berhari-hari sudah berubah warnanya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sumbernya itu dari air mengalir ya silahkan. Jadi jangan dipahami mengalir itu kudu mancur gitu loh. Oh gitu. Tidak harus mancur, ya dilap saja boleh. Oh. Dilap ya. Yang penting sumber airnya itu suci gitu. Nah, suci itu tadi asal mengalir ya. Ya. Udah gerakannya seperti diwudukan kayak orang wudu gitu. Ya, betul. Kalau mau wudu ya telapak tangan dulu ya, terus kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, telinga dan kaki. Kalau mau yang pokok ya tangan, kemudian wajah dan kaki aja, 3. Itu yang rukun. Kalau yang lain kan sunnah.
Jadi Iya. mengusap kepala, telinga itu sunnah. Ya udah. Terima kasih Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nuning. Terima kasih sudah tergabung, sudah terjawab pertanyaannya tadi terkait dengan tayamum untuk yang sakit. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ya. Kita buka via chat. Ini dari Bu Syifa Nur, wali murid SD kita. Ada yang bertanya, saat kita ingin berhijrah dan ditolong sama Allah, kadangkala orang lain tidak support, mungkin tidak mendukung seperti itu, nggih Pak, dan mencibir proses hijrah kita. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Terima kasih. Iya, ya itu sudah menjadi sunatullah. Ya. Janganlah kamu berkata beriman, ya, kecuali akan mendapatkan ujian. Ya, jadi iman itu pasti akan diuji. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu. Ya, jadi oleh karena itu biasa. Setan membisiki orang lain, ya, jadi lalu dia mengganggu kita yang sedang berhijrah itu. Jadi maka tadi ikhlas. Kita ini berhijrah bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dihujat atau diledekin itu, tapi hanya untuk mencari ridho Allah. Udah itu, kembalinya ke situ. Jadi nggak usah pedulikan, itu biasa nanti lama-lama ya dia diam sendiri. Kalau ditanggapi kita takut ya kita yang repot. Jadi misalnya mau ngaji, setiap mau ngaji kan temannya yang biasanya tadi hura-hura gitu kan, terus sekarang jadi malaikat, sekarang jadi ustadzah gitu kan. Nah, jadi kan nggak enak diomongin begitu, besok dadak lewat jalan liyo gitu kan, repot amat gitu kan. Ya tinggal ya orang itu kan ya ada batasnya. Terus atau kadang nanti aku titip absen yo, temannya begitu, itu ngeledek kan. Nanti kita ledek genti pulang mau absen ke gitu kan. Ya gitu, jadi jangan takut sama orang-orang yang begitu. Jadi gangguan itu kita lawan saja. Maka Allah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, jadi hijrahlah kamu ya, untuk menjadi orang Islam yang lengkap, yang sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi harus dilawan. Ngelawan itu boleh, silahkan macam-macam. Jadi nggak usah rikuh, nggak usah tidak enak gitu kan. Cuman dibilangi ustadzah ya alhamdulillah ya. Kan sudah berubah dari lembah hitam ke jalur yang putih misalnya gitu. Jadi kita ini harus mentalnya kuat ya ketika orang berhijrah, karena pasti mendapatkan tantangan. Itu wajar ya, semua orang pasti begitu. Ya kayak dulu kalau zaman belum ada jilbab gitu ya. Yang pertama-tama pakai jilbab itu pasti sebelum pakai itu juga wah terus piye ya. Dan sebagainya macam-macam kan. Nanti kalaupun sudah dipakai diledek dan sebagainya. Ya jadi itu biasa saja. Terus istiqomah ya, teguh hati. Jadi kalau tadi kajian pagi di pesantren Budi Mulia ya lewat Yum juga, itu salah satu contoh dari Ki Bagus dalam materi akhlak Islam atau akhlak pemimpin itu adalah istiqomah, jadi teguh hati dalam kebaikan. Ya, begitu Bu. Monggo. Yang lain?
Iya, iya. Mohon maaf ini Pak, sepertinya kendala sinyal ini wifi-nya tiba-tiba mati di Karangasem. Ya. Oh iya. Mohon maaf ini Pak Ade. Ini padahal ya sudah masuk semuanya nggih 17 nggih. Ya, mohon maaf nggih semuanya. Ya, dimaklumi. Ya. Ya, Us. Ya, ya. Tadi saya tidak bisa menyimak tadi apa namanya jawabannya yang pertanyaan tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali untuk Bunda Mbak Mas Dika sudah terjawab nggih pertanyaannya? Sudah rampung belum tadi? Tadi Bunda Mas Dika? Saya sudah rampung tapi keputus apa enggak? Oh, gitu-gitu, Nji. Ini kebetulan live juga ini Bunda Mas Dika. Oh. Baik, adakah yang mau ditanyakan? Iya. Ada yang lagi, Pak? Oh, ini ada pertanyaan masuk, Bapak. Sebentar, saya buka chat dulu. Ya. Us, bagaimana hukumnya seseorang yang bertato melaksanakan sholat? Diterimakah? Hukum orang yang bertato itu gimana, Pak? Apakah diterima sholatnya atau tidak? Gitu. Ya, jadi kalau dia bertato itu tidak tahu dulunya, ya terus lalu bertaubat, cuman kan barangkali tatonya banyak nggak bisa dihilangkan, ya Allah pasti memaafkan. Dia tetap sah, kecuali dia sudah tahu nggak boleh pakai tato, bertato yang permanen loh ya, itu nggak akan diterima sholatnya karena tidak memenuhi syarat bersih. Jadi orang bertato itu kan mengotori kulitnya sendiri jadi biru-biru itu. Tapi kalau dulu dia bertato itu nggak tahu, sekarang terus sadar, tapi nggak mungkin ya dihilangkan itu tatonya itu karena saking banyaknya, ya sah itu diterima karena Allah berfirman dalam surat An-Nasr ayat 3, fastabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohon ampunlah. Sesungguhnya Allah menerima taubat atau Maha penerima taubat. Ya, begitu. Terima kasih. Tadi sudah dijawab nggih Bunda Mas Radit. Kira-kira sudah jelas atau belum ya dengan jawabannya? Insya Allah sudah ya Bunda. Tadi sudah terjawab. Insya Allah sholatnya bisa diterima. Iya, terima kasih jawabannya Nj. Terima kasih kembali Bunda. Baik, teman-teman atau ayah Bunda yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan tema kita yang ini. Ya, saya mungkin Us. Ya, silakan Ibu. Iya, monggo. Baik, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Us, bagaimana batasan seorang istri untuk keluar rumah pada saat terjadi pertengkaran dengan suaminya? Karena di saat dia berusaha untuk bersabar untuk tetap diam di rumah, sepertinya akan lebih menyesakkan atau menyakitkan begitu ya. Jadi menginginkan untuk keluar rumah untuk menenangkan diri, karena kalau di rumah itu suaminya mungkin bicaranya selalu menyakitkan terus seperti itu. Itu batasannya itu bagaimana Us? Karena kalau dia misalnya pergi dari rumah sudah izin tapi suaminya tetap tidak mengizinkan seperti itu ya, nggak boleh keluar dari rumah. Tetapi kalau untuk tetap bertahan di rumah pada saat suaminya ngomong terus dia sudah tidak tahan, itu dia ingin sekedar untuk menenangkan diri. Nah itu bagaimana Us? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya itu sampai suaminya tidak marah lagi. Jadi kan telepon dulu masih marah enggak? Saya kalau pulang masih ribut lagi apa enggak gitu. Kalau itu sebulan, sehari di telepon masih marah, 2 hari masih, seminggu ya sebulan enggak apa-apa. Itu kan di dalam ini surat. Maksudnya izin keluar Us, belum keluar rumah. Jadi mau keluar rumah. Jadi mau boleh enggak? Kalau begitu boleh keluar. Boleh. Jadi kan
Rasulullah bersabda, ya tolonglah saudaramu yang mendolimi dan yang didolimi. Jadi kalau mendolimi kan dicegah, Pak, dicekel, gitu, orang dolim. Nah yang didolimi gimana? Ya kalau nggak ada yang menolong, dia pergi aja. Pergi sampai tidak didolimi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dalam surat An-Nisa ayat 3, ya, apabila terjadi problem dalam keluarga, maka caranya, urutannya itu yang pertama, pisahkan dari tempat tidurnya. Diomongi dulu, ya, diomongi baik-baik. Nah, ibu kan sudah, seorang ibu itu mengingatkan suaminya, tetap nggak mau. Nah, lalu sampaikan, kalau gitu Mas, kita pisah kamar saja. Ben sampean lerem. Kalau itu tetap saya ndati, tinggalkan. Tinggalkan itu saya meninggalkan rumah untuk menyadarkan panjenengan, ya, biar bisa merenung diri sehingga bisa memperbaiki keluarga. Inilah batasannya itu terserah sampai suaminya. 6 bulan, batasnya 6 bulan harus minta cerai istrinya kalau suaminya 6 bulan itu tidak memperbaiki diri. Minta cerai itu maksudnya talak 1 kan. Jadi peringatan sangat keras talak 1 itu. Tetap masih dati, ya, 3 bulan kemudian talak 2. Kalau talak 2 juga masih nekat, ya sudah talak 3. Nah, jadi itu urutan mengingatkan itu. Jadi mengingatkan halus dulu, ngomong, menasihati. Kalau enggak, pindah kamar. Tapi disampaikan aja, aku pindah kamar, nanti sampean lerem. Terus, ya aku mau pulang ke rumah orang tua sajalah, biar sampean tenang, bisa introspeksi diri. Begitu Bu batasannya. Ya, bagaimana Bu? Sudah terjawab atau belum ya kira-kira? Atau masih ada yang disampaikan? Saya yang waktu itu belum berani untuk memberikan, ada yang curhat gitu Bunda dari kita juga gitu. Tapi saya nggak berani untuk pada saat mau keluar rumah, saya mengatakan saya nggak berani untuk memberikan ide seperti itu karena kalau suaminya tidak mengizinkan. Loh, orang dilarang tapi itu didolimi kan tadi hadis Nabi, jangan mau didolimi. Orang yang didolimi itu kalau nggak bisa menolak kedoliman itu, nggak bisa melawan, ya meninggalkan. Ya itu jadi semua orang, jadi termasuk dalam rumah tangga. Dan nanti digebuki terus Bu, ibaratnya gitu kan. Jadi kalau dipukuli fisiknya, kalau diomel-omelin terus atau ngomong kotor, akhirnya psikisnya stres itu lama-lama gila. Ya itu yang dicegah oleh Rasulullah. Makanya boleh tetangganya itu kalau mendengar ya ada kedoliman dalam rumah tangga itu dia boleh menolong. Jadi kalau suami bilang ini apa itu urusan rumah tanggaku, inter rumah tangga, itu kita harus ngomong, ini udah kedengaran tetangga. Kalau sampean ingin rumah tangga, rumahmu dikasih peredam suara. Jadi tetangga tidak ada yang mendengar ketika kamu lempar-lempar dan sebagainya. Begitu Bu. Berarti boleh ya Pak kalau meninggalkan boleh. Rumah. Asal tadi ada sebabnya dan bilang. Jadi jangan jangan dikira nusus. Kalau diam saja kan suaminya bisa bilang dia meninggalkan suami. Nusus itu namanya. Itu yang salah istrinya. Tapi kalau disampaikan dulu, saya pergi karena ini. Walaupun mungkin menyampaikannya lewat SMS atau WA. Udah pergi dulu karena tadi takut stres toh. Ya udah keluar dulu aja terus menyampaikan, saya di rumah Bapak. Kalau sudah lerem tolong saya dijemput itu kan. Atau ya saya pulang sendiri asal sampean wis lerem gitu. Baru pulang. Tapi itu dibatasi 6 bulan. Pisah ranjang itu paling lama 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan nggak bisa rujuk, ya putus harus. Udah talak 1 tadi. Begitu, Ibu, sudah terjawab nggih? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Atau sudah cukup? Sepertinya menarik ini tema rumah tangga ya Bu, atau mungkin minggu depan kita kulik-kulik tentang rumah tangga.
Karena tadi Nggak ada habisnya, Us, kalau urusan rumah tangga, Us. Ya. Kenapa, Bu? Nggak ada habisnya kalau urusan rumah tangga, ada aja macam-macam masalahnya. Nggak ada habisnya kalau urusan rumah tangga ya, Bu. Soalnya tadi masuk dalam 5 poin tadi ya, agar selalu ditolong sama Allah begitu ya, menjaga keutuhan rumah tangga. Mungkin kapan-kapan ya, boleh didetailkan untuk mencapai sakinah, Pak. Mawaddah warahmah boleh. Kan aplikasinya boleh. Dalam. Ya, Us. Ya. Gimana, Bu? Ya, minggu depan temanya itu saja. Ya, oh iya. Boleh. Ya, kalau para suami mendengarkan juga. Jangan para istri toh. Itu ya, ya. boleh. Iya, nggak apa-apa ya. Ya, karena tadi disebutkan dalam poin, salah satu poinnya menjaga pernikahan, begitu ya. Baik, ini kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin bertanya lagi apa tidak ya? Kalau sebentar saya lihat chat dulu. Oh, tidak ada pertanyaan lagi, Bapak? Ya, ini ditutup aja. Baik, Ayah Bunda semuanya, terima kasih untuk hari ini. Kajian kita kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun, dan mohon maaf apabila ada kendala teknis terkait dengan kendala sinyal dan jaringan semacam itu ya, karena kita menggunakan Zoom. Terima kasih Ayah Bunda dan Pak Nuski, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga, Amin. Salam untuk semuanya yang ada di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Amin. kita tutup kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku host yang sebesar-besarnya apabila ada kendala ataupun kesalahan. Sampai jumpa di kajian online kita insya Allah pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.